Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Celia. Selamat datang di video pembelajaran hari ini. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai materi tema 5, subtema 3, kelas 5, yaitu tentang semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidup. Tahukah kalian, makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling kebergantungan antara makhluk hidup. Di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Di samping adalah contoh jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah. Di dalam rantai makanan terdapat beberapa komponen, diantaranya yaitu produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan pengurai. Produsen yaitu makhluk hidup yang membuat makanannya sendiri. Dalam hal ini, yang sebagai produsen yaitu tumbuhan. Selanjutnya terdapat konsumen 1. Konsumen 1 atau disebut dengan hewan herbivora yaitu makhluk hidup yang memakan tumbuhan. Selanjutnya yaitu konsumen 2. Konsumen 2 yaitu makhluk hidup yang memakan sesama atau bisa disebut dengan hewan karnivora. Selanjutnya konsumen 3 yaitu makhluk yang memakan sesama yang juga disebut dengan hewan karnivora. Terakhir, terdapat pengurai. Pengurai merupakan makhluk yang menguraikan konsumen yang telah mati di dalam tanah. Jika salah satu rantai makanan terganggu, jaring-jaring makanan pun akan ikut terganggu. Perubahan pada satu bagian dari bagian jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lain. Contohnya, pada musim kemarau, ketika tumbuhan kekurangan air, tanaman padi pun mati, sehingga menurunkan jumlah hewan yang memakan padi, yaitu tikus sawah. Penurunan jumlah tikus sawah akan mengakibatkan penurunan jumlah populasi ular. Kemudian, penurunan jumlah ular ini akan mengakibatkan jumlah elang menurun. Keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan komponen abiotik. Apabila terjadi gangguan pada kedua komponen tersebut, akan menyebabkan kerusakan ekosistem. Berikut adalah ilustrasi bumi, di mana gambar kiri menunjukkan kerusakan pada ekosistem, sedangkan pada gambar kanan menunjukkan kesehatan pada ekosistem. Kerusakan ekosistem disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor alami, dan yang kedua, faktor manusia. Faktor alami menyebabkan rusaknya ekosistem adalah bencana alam. Contohnya, gunung meletus, banjir, tsunami,
dan angin tornado. Sedangkan faktor lain menyebabkan perubahan keseimbangan ekosistem adalah faktor manusia, contohnya penebangan hutan sembarangan, berburu hewan langka, membuang sampah ke sungai, dan membuang limbah pabrik ke sungai. Nah, usaha manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem adalah mengurangi penebangan hutan sembarangan, tidak membuang sampah maupun limbah ke sungai, dan melakukan penghijauan. Selain lingkungan, kita juga wajib menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Dilihat dari letak geografisnya, Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia, benua Australia. Selain itu, Indonesia juga terletak di antara dua samudra, Samudra Pasifik, Samudra Hindia. Sehingga Indonesia sangatlah strategis. Ini yang menyebabkan pengaruh sosial budaya besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut, dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kondisi tersebut melahirkan keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan daerah. Keanekaragaman inilah yang menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mengetahui makna dari wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Dalam hal ini, Indonesia mempunyai bahasa sebagai pemersatu bangsa, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat penting. Kegiatan komunikasi ini merupakan kegiatan menyampaikan pesan dari penyampai pesan kepada penerima pesan. Terdapat beragam media yang digunakan untuk melakukan komunikasi. Salah satunya adalah melalui benda seni Nusantara, seperti topeng. Topeng merupakan penutup wajah yang biasa dibuat dari kayu, kertas, ataupun bahan lain. Di Indonesia, topeng memegang peranan yang penting, tidak semata-mata sebagai penutup wajah, namun menyimpan simbol-simbol penting dalam upacara adat. Terdapat banyak sekali topeng yang ada di Nusantara. Berikut adalah beberapa contoh topeng di Indonesia, yaitu topeng yang dari Cirebon, topeng dari Bali, dan topeng dari Betawi. Nah, sekian dulu ya adik-adik. Semoga adik-adik lebih senang belajar dengan video ini.